Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan menjelaskan terkait website donasi untuk kaum duafa. Dan sebelum kami menjelaskan terkait website yang telah kami perbuat, maka kita akan melakukan yang namanya perkenalan. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Fadli Maulana dengan NPM 5230311008, dan ini rekan saya yang bernama Pramudia Ilham Saputra, NPM 007. Oke. Dan untuk selanjutnya yaitu akan dibahas oleh rekan kami yang bernama Evita dan Ferdi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Evita Dukurniati, NPM 52303111006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai halaman website dari hasil karya kerja kami, yaitu Sahabat Duafa Sleman. Saya akan menjelaskan pada bagian halaman tentang kami. Jadi pada bagian atas ini, atau header, ini bisa dilihat ada bagian beranda tentang kami, donasi, dan fitur masuk atau daftar. Nah, fitur masuk atau daftar ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fadli dan Pram. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit saja pada bagian halaman tentang kami ini. Bisa dilihat bahwa di bagian kontennya terdapat penjelasan singkat tentang latar belakang berdirinya Sahabat Duafa, yaitu sejak tahun 2015. Nah, di bawah latar belakang ini juga ada visi dan misi. Visi kami itu simple, yaitu menjadi platform donasi terpercaya yang menghubungkan kepedulian masyarakat dengan kebutuhan nyata. Sedangkan misinya yaitu menyalurkan donasi secara transparan, memberdayakan masyarakat, sampai mengelola barang bekas biar nggak jadi limbah. Terus di bawahnya ini juga ada tampilan tim kami, yaitu Pramudia Ilham Saputra sebagai direktur, yaitu ada saya sendiri sebagai manajer program, ada Fadli Maulana sebagai koordinator relawan, dan Adek Ferdiansyah sebagai koordinator relawan. Terus di bawahnya ini, di bagian footer, kita kasih info singkat juga tentang komunitas kami seperti kontak, email, dan alamat, serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait donasi atau fitur yang ada di dalam tampilan website yang telah kami perbuat dan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Framdi. Yang pertama tersedia fitur create yang dimana nanti user bisa menggunakan donasi sekarang untuk fitur create, create berupa mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, alamat lengkap, jenis donasi bisa berupa uang. Nah, jika memilih jenis uang, maka tersedia jumlah donasi yang mau didonasikan itu berapa. Tersedia pilihan metode pembayarannya berupa BRI. Nah, di sini ada nama rekeningnya. Dan untuk dana, di sini ada QR code dana akun saya. Oke, mari kita contohkan. Misal kita ngisi Albert dan emailnya bas. Hubungan jumlah donasi 100. Nah, 100 pembayarannya BRI. Oke, kirim donasi. Nah, sudah. Oke, untuk selanjutnya fitur update akan dijelaskan oleh teman saya Fadli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang update. Jadi para pengguna nantinya itu bisa mengupdate di bagian ketika para pengguna sudah masuk ke akun yang sudah pengguna buat. Nah, jadi kalau pengguna belum membuat akun, maka pengguna akan masuk ke dalam fitur daftar. Nah, setelah pengguna membuat akun, maka masuk ke fitur masuk. Nah, lalu pengguna bisa memasukkan email dan password sesuai yang pengguna buat di awal. Baik, nah, oke. Di sini sudah ada contoh dari
tampilan dashboard donatur dari pengguna, yaitu ada Mas Albert, Mas Albert dengan email Pramudia. Di sini bagian update-nya itu kita terdapat di edit profil. Langsung aja kita contohkan. Nah, rekan-rekan, nantinya para pengguna itu bisa mengupdate di bagian edit profil. Nah, nantinya kalau rekan-rekan ingin mengganti atau menambahkan nama para pengguna, seperti ini kan nama penggunanya kan Albert. Nah, kalau rekan-rekan ingin menambahkan seperti Albert Roberto Carlos gitu, nah itu tidak masalah dan itu sesuka hati para pengguna. Dan untuk emailnya itu dia tidak bisa diubah karena itu emailnya sudah dibuat di awal. Nah, selanjutnya nomor telepon. Nah, untuk nomor telepon ya, itu rekan-rekan jika kesalahan dalam mengisi nomor telepon, nah itu rekan-rekan bisa mengganti bagian nomor telepon. Nah, selanjutnya itu ada ubah password. Nah, di ubah password ini rekan-rekan nantinya bisa mengupdate bahwasanya barangkali rekan-rekan itu ingin mengupdate passwordnya dengan yang mudah dihafal atau mudah dipahami agar rekan-rekan nantinya tidak salah dalam menginputkan password di bagian login. Nah, jadi rekan-rekan ketika sudah atau ingin mengubah passwordnya, langsung aja rekan-rekan memasukkan password saat ini yang rekan-rekan punya. Nah, setelah rekan-rekan memasukkan, rekan-rekan bisa memasukkan juga password baru yang ingin rekan-rekan buat dengan password yang sekiranya familiar. Nah, baik, akan saya contohkan password setting. Password setting ini. Oke. Oke, di sini langsung simpan perubahan aja. Nah, oke, nih rekan-rekan bisa lihat ya, namanya itu sudah diubah, terus nomor HP-nya juga sudah diubah, dan untuk passwordnya itu tergantung rekan-rekan dan nanti bisa disesuaikan dengan para pengguna. Baik, selanjutnya di sini juga rekan-rekan di dashboard donatur itu nantinya rekan-rekan ada yang namanya tampilan riwayat donasi. Jadi di tampilan riwayat donasi ini ntar rekan-rekan bisa melihat tanggal pada tanggal berapa para pengguna nantinya atau para tiap user itu memasukkan donasinya itu pada tanggal berapa ntar tercatat. Terus jenisnya juga udah jelas, jenisnya uang. Nah, terus jumlahnya nanti juga bakal terekap bahwasannya jumlahnya itu berapa dari tiap usernya. Nah, terus statusnya juga nanti bisa terlihat bahwasanya statusnya itu menunggukah atau sudah diproses. Nah, terus ntar untuk bagian aksinya ntar itu kita bisa verifikasi. Nah, selanjutnya itu dampak donasi Anda. Nah, jadi rekan-rekan itu selain bisa mendonasikan dari hasil jeripaya atau sisipan uang. Jadi rekan-rekan itu ketika sudah mendonasikan, nantinya rekan-rekan juga bisa melihat nih dampak donasi yang rekan-rekan sudah buat tuh bagaimana. Seperti Mas Albert ini dengan donasi yang sudah dia kirimkan dengan nominal 100.000, dia itu sudah membuat dampak ke 12 keluarga sehingga 12 keluarga tersebut terbantu gitu. Nah, oleh karena itu terbantunya itu dengan apa? Itu dengan barang terdistribusi. Jadi para keluarga tersebut itu terbantu dalam finansial atau dalam kebutuhannya itu dalam bentuk barang. Jadi tidak hanya dalam bentuk nominal saja, tapi dalam bentuk uang kayak sembako atau beras dan lain-lainnya. Terus di sini juga ada dana tersalurkan. Dana tersalurkan itu para pengguna juga bisa melihat dana yang sudah tersalurkan ke para kaum duafa itu berapa nominalnya, seperti itu. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan terkait update.
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Evita dan Ferdi terkait read dan juga delete. Nah, di sini dashboard admin itu bisa mengelola dari apa yang diinputkan oleh pengguna, yang terutama pada bagian donasi. Misal pengguna itu sudah mendonasikan berapa kali. Nah, di sini Albert sudah mendonasikan 2 kali dan jumlah uang yang didonasi itu berapa. Nah, di dashboard donasi tersedia fitur-fitur yang menarik yang berupa delete dan verifikasi dari bukti pembayaran oleh pengguna. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Evita dan Ferdi. Saya Vita akan menjelaskan bagian fitur read di bagian dashboard. Jadi fitur read dalam konsep CRUD itu sendiri adalah fitur yang digunakan untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di database ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dikelola oleh admin. Nah, saya akan menjelaskan dari bagian kelola donasi terlebih dahulu. Nah, sebelumnya tujuan dari fitur read ini adalah agar admin atau pengguna dapat melihat data donasi yang sudah masuk, memantau status donasi, dan juga mengetahui siapa donaturnya, jenis donasinya apa, dan nominalnya hingga tanggal transaksi. Nah, yang ditampilkan dalam tabel ini yaitu berupa informasi sebagai berikut. Pertama ada ID. Ini ID unik dari setiap donasi, dan ini nama donatur, orang yang memberikan donasi. Di sini nama donaturnya yaitu Samuel dan jenisnya berupa uang. Lalu jumlah dan nilainya ini besar donasi yang diberikan, dan di sini donasi yang diberikan yaitu Rp500.000. Lalu tanggal donasinya dilakukan pada tanggal 17 Juni 2005. Di sini statusnya masih dalam pending dan belum diverifikasi. Ini tombol aksi ini untuk melakukan tindakan seperti edit atau ubah status. Lalu di bawahnya juga sama. Ini nama donatur, jenisnya berupa uang, jumlah, dan nilainya. Ya, seperti itu. Lalu saya akan lanjut ke bagian kelola pengguna. Nah, di kelola pengguna ini fiturnya berfungsi untuk menampilkan data pengguna yang sudah tersimpan di database ke dalam tampilan halaman web. Dengan kata lain, fitur read ini memungkinkan untuk melihat daftar pengguna yang terdaftar dan memantau informasi penting seperti nama, email, nomor telepon, dan peran atau role mereka dalam sistem. Nah, ini yang di sini yang ditampilkan dalam tabel ini berupa informasi seperti ID, nama, email, telepon, role, dan aksi. Nah, ID di sini tuh ID unik setiap pengguna. Terus namanya di sini nama admin, email admin, ada email, ada telepon yang terdaftar, role di sini admin. Di sini ada nama Albert Carlos. Ini dia sebagai pengguna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Ferdiansyah, NPM 52103111066. Di sini saya akan menjelaskan fitur delete yang ada pada website Sahabat Dufa Sleman. Pertama kita masuk admin dulu, kita login ke admin. Berikut halaman dashboard admin. Ada dashboard, kelola donasi, kelola pengguna, verifikasi donasi, dan logout. Di sini saya akan menjelaskan fitur delete yang ada pada dashboard sama kelola pengguna. Kita coba delete yang ini, Albert. Ini pencet merah yang gambar sampah, terus oke. Kemudian ada tulisan donasi berhasil dihapus. Kita lihat sudah hilang ya, dan ini berkurang. Untuk kelola pengguna juga, sini kita akan menghapus Albert ini. Kita klik hapus.
dan oke. Nah, sudah hilang ya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.